Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Kali ini kami dari tim Jejak Paku Alam akan mencoba menelusuri situs yang masih ada di sekitar wilayah kami, tepatnya di Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, berlokasi di Desa Nagrak, Dusun Nagrak, masih di wilayah utara Gunung Tampomas. Dan kita akan coba telusuri di dalam hal ini jejak-jejak orang terdahulu, berupa situs juga makam-makam yang terkenal dengan situs Buyut Pariah. Mari kita coba telusuri. Yang pertama kita akan menyambangi makom berbentuk makom yang terkenal dengan Buyut Pariah. Di dalam hal ini kami tim Jejak Paku Alam sangat mengalami kesulitan karena minimnya informasi untuk dijadikan referensi. Selanjutnya juga Bapak Kuncennya sudah lama meninggal dunia dan penerusnya juga sudah meninggal dunia. Jadi betul-betul secara historisnya ini betul-betul membutuhkan kejelian, ketepatan. Meskipun dalam hal ini kami hanya manusia biasa yang coba mengumpulkan dari informasi yang lainnya. Terkhusus kita akan coba gali di sebelah sana ada situs-situs yang bertuliskan Arab. Barangkali nanti saya bisa menguak di sana. Termasuk kita juga akan coba secara olah batin. Seperti itu penjelasannya di siang hari ini. Kemungkinan besar kita akan telusur secara signifikannya di waktu malam hari. Kita sekarang sowan dulu. Assalamualaikum ya ahlil kubur, pangersa Kanjeng Eyang Buyut Pariah atau Raden Zakaria. Secara informasi yang kami dapatkan, bahwasanya ini tokoh Buyut Pariah atau Raden Zakaria ini berasal dari Desa Singawada, Raja Galuh, Majalengka. Itu informasi yang kami dapatkan. Dan secara faktanya, rutinitas dari tokoh-tokoh Singawada, Raja Galuh itu sering menyambangi, termasuk jasa mereka ini membangunkan, hanya itu informasi yang bisa kami gali. Terus lahan, wilayah yang ada, ini posisinya bukan istilahnya bagian dari hutan lindung ataupun lahan-lahan pemerintah seperti kehutanan, perhutani dan lain-lain, tapi ini murni tanah milik, termasuk yang ke arah situs bertulis pemilikan di sini, enggak satu pemilik. Coba kita lanjut penelusuran secara awal. Oke, kita lanjutkan ke area selanjutnya. Kita coba menelusuri ke area yang lainnya. Di sini juga masih ada bentuk makom. Kalau di sini ada namanya, tapi tidak
catat secara tahun lahir ataupun meninggal dunianya. Namanya ini Uyut Mangsir. Kemungkinan besar semua ini juga hasil rehaban. Lalu kita selanjutnya ke situs yang akan kita gali secara informasinya. Karena kebetulan di sini ada yang perlu dikuak atau dikaji. Ini salah satu contohnya yang akan kita gali dari bacaan-bacaannya, meskipun sudah kurang jelas karena faktor usia. Cuman di bawah itu ada yang jelas, itu penanda tahun 1261 ditulisnya. Kemungkinan ini hitungannya hitungan hijriyah. Nah, ini juga ada. Nah, ini kalau kita baca tahun 1253. Jadi ditulisnya tahun. Jadi ini bukan untuk ditranslate, hanya bahasa Sunda. Hanya bahasa Sunda saja. Coba ini lihat ke sini, yang emang tulisannya pakai bahasa Arab, Urdu. Nah, ini juga di bulan Rajab. Ditulisnya di bulan Rajab. Ini lokasi-lokasi situsnya kemungkinan masih banyak. Nah, ini ada satu lagi. Kalau yang lainnya itu dipahat atau istilahnya tidak timbul, kalau yang ini timbul posisinya. Nanti kita coba istilahnya kuak diidentifikasi, termasuk itu apakah patok atau bentuk lainnya, nanti kita kuak. Sementara penelusuran kita untuk hari ini seperti ini, intinya untuk bahan kajian nanti malam. Insya Allah kita coba setelah istilahnya kita kaji secara prasasti, tulisan-tulisan yang ada di nisan kita akan ungkap. Kita akan ungkap, kita juga akan coba telusuri secara sisi batiniah. Kita lanjut ke malam hari. Kita lanjutkan penelusuran jejak Paku Alam di malam hari. Masih di situs makam Buyut Paria. Seperti biasa kita bagi acaranya menjadi 3 fase. Yang pertama kita akan melakukan doa bersama. Setelah itu kita melanjut ke interaksi untuk mengungkap, untuk menguak seperti apa kejadiannya, juga tokoh-tokohnya. Dan yang terakhir kita juga akan mencoba mengumpulkan energi yang ada
bukan untuk istilahnya hal-hal yang negatif, tapi di sini kita ingin mengetahui sejauh mana energi yang terdapat di wilayah situs Buyut Paria ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara doa bersama telah usai. Setelah ini kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu menguak tabir dari tokoh-tokoh yang ada, juga asal mereka, termasuk kejadian-kejadian di tahun keadaan mereka semua. Baiklah, kita menuju ke pemakamannya. Di sini kita akan menyesuaikan hasil daripada identifikasi yang ada di Bapak Nisan dengan olah rasa atau interaksi, di mana hasil identifikasi ini sangat-sangat sulit karena minimnya informasi, juga terkhusus bacaan-bacaan yang ada di nisan sudah betul-betul usang, huruf-hurufnya udah kurang kelihatan. Yang jelasnya di sini dari tahun wafatnya semua berkisaran di 1200-an Hijriah, atau kalau kita di Masehikan itu kurang lebih di tahun 1800-an, dimana yang di sini tertulis jelas ada yang di tahun 1261 Hijriah atau 1845-an, ada juga yang 1283 Hijriah atau 1867-an. Ini faktor kesulitan kita
Karena ini berhubungan atau bersangkutan dengan apa yang akan kita lakukan di sini. Di sini kita harus menyesuaikan pola kerja otak kiri dengan otak kanan. Jadi bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah menurut saya pribadi, berbeda dengan orang-orang yang emang sudah di makomat atas. Intinya yang pertama, saya harus menggunakan bagian otak kiri sebagai rasio. Di sini intinya ini berkaitan dengan memori penyimpanan atau perbendaharaan ilmu-ilmu yang sudah ada, dan ini harus betul-betul hasilnya ini rasio. Yang kedua, saya juga harus mengaktifkan otak kanan, yaitu rasa, supaya bisa mendapatkan pengajaran atau intuitif. Intinya saya akan mengambil juga file-file dari alam yang berhubungan dengan tokoh juga tahun kelahiran maupun wafatnya. Seperti itu kurang lebihnya kerja otak bagian kanan. Berarti rasio dan intuitif di sini harus saya satukan dan harus menjadi pandangan holistik, pandangan menyeluruh, yang dimana akan diolah oleh manik. Manik di sini juga sebagai pintu masuknya di bagian kepala kita, menyeluruh di sini dari manik ke area budi, yaitu darah. Dari budi di sini akan masuk ke nafsu, dari nafsu ke sukma, dari sukma ke rasa. Dan dari hasil ini sebagai antenanya kolbu. Berarti ada perjalanan lain juga harus masuk ke wilayah kolbu. Di mana di wilayah kolbu ini, di dalamnya ini, di dalam dada itu adanya dua hati. Di antara hati ada jantung, di dalam jantung adanya budi, di dalam budi adanya angan-angan, adanya sukma, adanya juga rasa. Ini istilahnya penjelasan singkat, di mana saya pribadi sangat-sangat kesulitan karena emang belum ke level istilahnya makom-makom orang-orang berilmu. Saya hanya orang biasa yang mengandalkan sisi-sisi pengosongan aja. Intinya seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke acara interaksi atau olah rasa untuk menyesuaikan dari identifikasi zahir ke istilahnya olah rasa atau yang berhubungan dengan pelaku. Di sini kami membutuhkan energi alam juga. Eta turunanana Pangeran Atas Angin Agus Rangin, mohon
sering ngadangu hubungan anak kumaha tangerasa dinu hari pan anjeunna teh anu nyepeng Raja Galuh punten sing kuring kirang wawasan dinu kalau kita kaitkan dengan ketokohan mereka, posisinya yang emang di kisaran secara Masehi itu di 1800-an. Kondisi mereka ini kalau lahirnya ada yang 1700, kebanyakannya 1700. Kita simpulkan mereka ini yang pertama berasal dari wilayah Raja Galuh. Kalau nggak salah itu Kabupaten Majalengka. Dari wilayah Raja Galuh Majalengka. Ada sebagian juga dari, menurut informasi kita sesuaikan, ada dari desa Singawada, tapi tidak semua, sebagian. Dimana mereka ini semua kebanyakannya adalah kiai atau tokoh ulama. Mereka ahli agama. Dan keadaan mereka berhubungan erat dengan kejadian perang. Kejadian perang di bawah kepemimpinan Pangeran Angin-Angin atau lebih terkenalnya Ki Bagus Rangin. Kejadian mereka intinya bertepatan atau berhubungan. Intinya mereka adalah pejuang yang bersama-sama dengan Ki Bagus Rangin. Kita telusur dari mana titik temunya. Ki Bagus Rangin adalah sosok tokoh juga dari Raja Galuh. Beliau di sini itu adalah cicitnya dari Syarif Arifin, adiknya Sunan Gunung Jati Cirebon, atau lebih terkenalnya Buyut Sambeng. Itu secara informasinya. Makanya di Raja Galuh sangat kuat sekali istilahnya di bidang agama Islamnya. Kita lanjut. Jadi mereka ini tokoh-tokoh yang bergabung dengan Raden Bagus Rangin bersama-sama berperang dengan VOC Belanda. Dan pada puncaknya terjadi kekalahan itu di kisaran tahun 1818 di wilayah Kadongdong, wilayah Jatitujuh, Ujung Jaya ke arah Sumedang. Dan mereka ini istilahnya tokoh-tokoh yang lolos dari pembantaian oleh VOC Belanda. Karena Ki Bagus Rangin sendiri dan sebagian besar pasukannya ini dihukum pancung. Ada juga yang meninggal di dalam peperangan. Dan tokoh-tokoh ini yang istilahnya sebagian yang selamat. Di sini yang kita dapatkan secara tulisan yang ada di nisan, juga dari informasi bahwasanya di sini tokohnya adalah Raden Zakaria, Buyut Mansur, tapi di sini ditulisnya Mangsir, mungkin Mangsir. Ada juga ada Abi Bahar, ada juga istilahnya Buyut Tardun, ada juga Buyut Jabar, dan yang lainnya yang belum terungkap. Intinya itulah posisi atau
keadaan tokoh-tokoh ini. Jadi mereka sebagian yang selamat, yang masuk ke wilayah POC, karena Sumedang Larang waktu itu adalah wilayah POC. Cuman pemimpinnya Pangeran Sumedang di sini itu kondisinya benci POC, tapi wilayahnya diduduki POC. Maka mereka dilindungi, mereka disamarkan, namanya lain-lainnya disamarkan. Dan kenapa mereka tidak berpulang ke asalnya atau ke Raja Galuh? Karena masalahnya kalau mereka berpulang ke Raja Galuh, maka di sini mereka akan ditangkap oleh POC Belanda. Kemudian keluarganya juga semua bisa dihukum mati. Makanya mereka bertahan untuk menjaga masa depan turunannya. Mereka bertahan tepatnya di Desa Nagrak, Dusun Nagrak, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Itu hasil istilahnya dari proses identifikasi juga dengan proses olah rasa yang alhamdulillah hasil dari interaksi di sini saya akan translate ke bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Pertama, yang keluar kalimatnya di sini sangat istilahnya jelas. Kulun nafsun daikatul maut. Bahwasanya setiap yang berjiwa itu akan mengalami kematian. Sama itu. Di samping istilahnya akan mengalami kematian, di sini secara otomatis akan ada perjalanan lain, di mana di ayat ini hubungannya adalah kita berkelana di alam dunia tidak menunggu kematian yang percuma. Karena di sini kita harus melakukan perjalanan yang emang dicatat. Intinya di lembaran-lembaran ini kita harus catat. Kita harus ke arah yang baik untuk mendapatkan kebenaran. Jadi jangan disia-siakan di dalam proses menuju kematian ini. Kita isi dengan hal-hal yang baik untuk mendapatkan kebenaran. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu kita harus mengenal Allah. Di sini beragama, menurut sepuh, agama itu adalah agemen atau pegangan. Sedangkan agama secara sisi harfiahnya adalah A-nya di sini tidak, terus gamanya di sini kacau, berarti kan tidak kacau, atau intinya sebuah aturan. Aturan di dalam kebaikan, tatanan dan sistem di dalam kebaikan supaya bisa mendapatkan kebenaran. Karena kebenaran sejati itu hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tangkap dari wejangannya, gitu kan. Berarti di sini inti-intinya kita harus betul-betul di dalam beragama di sini harus mengenal Allah. Meskipun mengenal di sini luas, jangan didefinisikan kita mengenal Allah supaya seperti pikiran kita. Allahnya seperti berwujud atau menjadi makhluk atau menjadi benda atau dan lain-lainnya. Tidak seperti itu. Mengenal Allah, Allahnya di sini yang memperkenalkan. Intinya dengan kita banyak berbuat baik, kalau kita mendapatkan kebenaran, ya itulah yang disebut mengenal Allah. Berarti
Kalau kita kaitkan agama di sini sebagai aturan atau fondasi di dalam kebaikan, kita harus betul-betul memahaminya supaya bisa mendapatkan kebenaran yang sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita singkat saja, apa yang harus kita lakukan? Menurut para sepuh ini, awali dari semua pekerjaanmu, dari mulai niatmu, juga isilah angan-anganmu itu dengan kalimah basmalah, dengan segenap jiwa. Ini bahasanya. Basmalah bisa menjadi dua. Basmalahnya di zaman Nabi Sulaiman, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu jalannya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan pikiran kita. Hanya Allah yang bisa memperkenalkan. Itu secara konsekuensi yang saya tangkap. Dan akhirilah dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita merasakan diri kita ini hanya berikhtiar. Apa yang engkau sangkakan baik belum tentu itu baik untukmu. Dan apa yang engkau sangkakan buruk bisa jadi itu baik untukmu. Itu secara bahasa, kalau saya berusaha menangkapnya, kurang lebihnya seperti itu posisinya. Jadi kurang lebihnya mohon dimaaf, tidak sepenuhnya, tidak semuanya bisa saya cerna, bisa saya pahami. Hanya sebagian aja, garis besarnya aja seperti itu. Allahu Akbar. Lila berarti angin gagal. Ayeuna wayah nanya. Mimiti ayeuna kaula lain rek musik, lain rek ngaganggu, tapi ukur milah. Intina murek boga kahadean di dieu nya ulah diganggu. Kecuali anu boga niat lain anu aja. Benernya. Di mana anjeun cicing ya? Bener. Di mana? Oh, sakuring kan. Oh.
Suka. Anjeun kudu talu ka kaulanya. Talu bener. Kumaha mang perasaan mang? Woi, gitu heula. Urut geus langsung. Urangna dilepas mun tetep esen nomornya. Iya macam oke aneh. Jadi susah kebayangnya ho. Kasihan segede. Alhamdulillah geus nurut. Babon dulu sukses.